Jadi 4 hal ini kalau kita semuanya, Anda semuanya bisa memahami, bisa lulus, saya jamin Anda semuanya ke depan pasti sukses. Sudah jadi peternak handal lah Pak Indah. Intinya pasti sukses. Soalnya keempat hal ini kunci dari misalnya dalam kita sebagai peternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di channel kita di 82 RF. Channel yang selalu meliput serta menginformasikan tentang peternakan kambing dan domba. Pada kesempatan sore kali ini kita sudah berada di Dusun Miridudo, Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Spesial review kali ini kita akan liput di gudangnya kambing Etawa. Di sini adalah gudangnya kambing Etawa nih teman-teman. Ini kandangnya sudah penuh dengan bakalan induan. Ini per petak ini diisi kurang lebih 6 ekor kambing. Ini betina semua. Ada indukan dan ada juga bakalan induan, doroan. Selamat sore Mak De. Selamat sore Pak. Iya kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Kemarin habis selesai kontes di Gondosuli, Gondang. Iya. Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah dilaksanakan dengan lancar. Kiar takok Mak De. Nggih, monggo. Ini kan di sini adalah gudangnya kambing Etawa, nggih. Nggih, wonten stok. Dari sekian banyak nih kambing Etawa, ini mayoritas betina semua Mak De ya? Rata-rata memang darah-darah Pak. Betina darah-darah semuanya. Memang khusus buat pembibitan. Oh, khusus buat pembibitan ya? Nah, bahan bibit untuk darah-darah itu sangat penting soalnya. Jadi untuk pemula itu menurut jenengan itu disarankan untuk memelihara betina ya? Iya, memang penting, yang paling penting kan betina Pak. Soalnya kalau kita peternak, ingin jadi peternak, itu wajib kita istilahnya harus memiliki induk atau betina banyak. Kalau kita memang ingin jadi seorang peternak. Berarti arahnya ke niatnya jadi breeding lah? Iya, pembreeding, itu yang paling utama. Jadi kalau kita penghobi beda lagi nanti. Jadi kalau penghobi sama peternak kan beda. Jadi kalau bisa diutamakan dulu breedingnya, ternaknya. Jadi kalau bisa kan betinanya agak banyak, mungkin satu kandang mungkin 5-10 ekor itu sudah cukup buat pengembangan, misalnya seperti itu. Nah ini semua bakalan semua ini teman-teman. Ya, bakalan indukan, darah siap kawin semuanya. Kisah kandang isinya berapa Mak De? Ya, ada yang 4 ekor, 5 ekor, 7 ekor. 4 ekor, 5 ekor, 7 ekor. Cuman ini sebagian besar kan sudah terjual semua. Berarti ini juga bisa apa? Dibuat dagangan juga Mak De ya? Ya memang kalau untuk betina di kandang kami semuanya dagangan Pak. Oh, di kandang Samudra Etawa memang bisa dijual belikan untuk bakalan doroan ya? Nah, rata-rata menyediakan darah-darah siap kawin. Jadi nanti kan petani-petani itu kalau peternak kita ingin ternak kan prosesnya tidak lama. Beda dengan kita pemula mungkin membeli cempe itu beda lagi, nanti kan prosesnya agak lama, butuh waktu lama untuk perkembangannya kan agak lama. Beda dengan kalau kambing darah. Kalau kambing darah kan mungkin dirawat 1 bulan 2 bulan sudah beranak. Oh berarti prosesnya kalau kita memelihara kambing doroan ya mungkin 1 bulan 2 bulan dirawat kan sudah birahi Pak. Kurang lebihnya 6 bulan sudah bisa panen ya Pak ya? Sudah. Jadi pertama lah. Untuk proses kalau dari kami kan 1 periode itu 1 tahun jangka waktunya. 1 tahun harus sudah ada anaknya.
Oh, tips bagi para peternak pemula seperti itu ada ya? Kita membeli darah itu 1 tahun, itu 1 periode. Jadi 1 tahun itu harus bisa menjual anaknya kalau bisa. Jadi 5 kita beli darah, mungkin 1 bulan 2 bulan kita kawinkan, proses hamil kan 5 bulan, jadi 7 bulan. Kan kalau 1 tahun sisa 5 bulan Pak. 5 bulan kan anaknya sudah nyampe. Oh, berarti periodenya 1 tahun? 1 tahun harus bisa menjual anaknya. Bisa menjual anaknya ya? Jadi hasil ternak kita sudah ada dalam tempo 1 tahun. Ini kita lihat teman-teman, ini bakalan indukan semua ini. Ini ada berapa ekor Pak ini? Oh, abe ini. Waduh, kalau semuanya satu kandang ini agak banyak ini Pak. Mungkin kalau 50 ada ini. Lebih ya 50. Ini khusus duluan semua Pak ya? Iya, rata-rata darah-darah semuanya mulai dari umur 6-7 bulan. Minimal 6-7 bulan. Berarti jika teman-teman para peternak pemula ingin mengambil atau ingin membeli bakalan indukan dari kandang Samudra Etawa, berarti sosak kawin ini bisa Pak ya? Oke, ini kumpul 1 paket. Sistem kerjanya seperti itu Pak. Jadi bila teman-teman semuanya ingin membeli kambing di kandang kami, pertama sudah gratis ongkir, itu pertama. Jadi harus diingat mungkin teman-teman semuanya, bila semuanya ingin membeli kambing, teman-teman semuanya di kandang kami itu pertama gratis ongkir sampai se-Jawa. Contohnya Banyuwangi sampai Jakarta. Oh, wilayah Jawa berarti Banyuwangi free ongkir ya? Jakarta ya, free ongkir. Jadi harga-harga yang sudah saya cantumkan kadang-kadang di YouTube itu sudah gratis ongkir. Luar biasa sekali. Pertama, bahkan kemarin juga ada sampai Madura, Pamekasan itu pun juga gratis ongkir. Padahal sampai Madura, Pamekasan itu pun juga gratis ongkir. Terus untuk kedua, gratis kawin. Gratis kawin itu 1 periode pertama gratis kawin. Tapi syaratnya harus dibawa ke kandang kami. Tapi bila mana tidak ingin dibawa ke kandang kami, ingin dirawat di sini bisa. Per ekor nambah biaya rawat 500.000. Berarti sampai hamil lah ya? Ya minimal sudah saya proses perkawinan. Positif. Artinya sudah positif biaya dan saya kawinkan. Nanti kalau sudah saya kawinkan, baru saya lakukan pengiriman. Bila mana nanti jarak tempo 2 bulan, 3 bulan tidak ada tanda-tanda positif bunting, bisa dibawa ke kandang kami, masih bergaransi. Saya proses lagi, dikawinkan di kandang kami. Untuk dicoba dikawinkan lagi ya? Ya. Dan itu pun masih belum berhenti sampai situ. Bila mana nanti diproses sampai 2-3 kali tidak jadi punting, jangan khawatir. Kambing dikembalikan di kandang kami, modal tidak mungkin saya kurangi. Artinya modal tetap saya kembalikan utuh. Berarti ada jaminan khusus bagi para teman-teman yang ingin mengambil kambing di kandang Samudra Etawa. Memang seperti itu, prosesnya seperti itu. Jadi untuk kambing yang mungkin dirawat 1 bulan, mungkin waleh, istilahnya apa, mungkin keadaan mendadak, butuh dana, mungkin dibawa ke kandang kami, tidak saya rugikan sampai serpun. Modalnya, saya kembalikan utuh. Ini teman-teman, ini seluruh kandang di Samudra Etawa milik Mak D Slamet ini dipenuhi dengan bakalan betina. Darah-darah semua. Ini darah-darah semua. Ini yang sudah siap kawin semua juga ada di sini. Ini KB siap kawin Mak D ya? Sudah siap kawin. Ini justru malah kadang sebagian sudah kawin semuanya. Oh, sebagian malah sudah kawin ya? Sudah kawin, tinggal melakukan pengiriman. Soalnya ini kan sudah pada laku Pak. Ini kita lihat spek telinganya juga kalau bagus-bagus ya teman-teman. Nah ini contoh harga paling ekonomis seperti ini, harga 3 jutaan. Telinganya seperti ini speknya. Ini ekonomis Mak D ya? Nah, paling ekonomis harga 3 jutaan seperti ini. Beda lagi dengan yang sebelahnya ini. Ini bukan lagi ekonomis, ini sudah masuk ranah luasan. Telinga halus, lentur, panjang, kepala juga sudah bagus. Ini dulu pun juga dari kandang kami, cuman 4 bulan yang lalu. Terus hari ini dikawinkan di kandang kami. Ini kita lihat teman-teman, stok bakalan indukan. Kalau untuk spek-spek seperti ini, ada yang harga 8 jutaan, harga 10 juta. Kalau spek yang seperti ini berapa Mak D? 8 jutaan. Ini? Telinga panjang seperti ini. Tapi itu harga yang sudah saya sebutkan, itu sudah gratis ongkir, gratis biaya rawat kali ini. Oh, harganya memang sudah fix, tapi udah bonus biaya rawat, ongkir biaya rawat. Ya, gratis kawin. Jadi dikirim sudah posisi sudah dikawinkan.
Ini teman-teman, berarti ini di Samudra Etawa ini cocok bagi pemula yang ingin mengawali breeding kambing jenis PE. Nih kita lihat, nih telinganya juga bagus-bagus. Semua telinga lipat semua nih di sini teman-teman. Nah, memang paling aman insya Allah untuk kelas pemula memang kambing darah-darah Pak. Untuk yang paling aman. Untuk kelas pemula seperti saya ini? Ya paling aman kalau bisa darah-darah, tapi kalau bisa jangan poel. Oh berarti masih muda. Masih muda, ya, darah doruan lah. 6-7 bulan, 8 bulan seperti itu yang kalau bisa yang paling banyak. Yang mendekati kawin nanti ya? Nanti dirawat sebentar sudah birahi seperti itu. Nanti kalau kita membeli darah sudah poel itu agak bahaya sedikit. Soalnya usianya rata-rata kan sudah di atas 1 tahun kalau untuk poel. Berarti untuk jenjang ke breeding itu ya, agak pendek sedikit lah berarti ya. Mungkin kan masa tenggang tinggal sedikit. Ya, jadi kalau kita membeli darah usia 6, 7, 8 bulan, masa tenggangnya agak lama sedikit. Kita rawat 2-3 bulan sambil nunggu birahi seperti itu. Contohnya lagi seperti ini. Ini masih 2-3 bulan yang lalu ini dari saya ini. Ini umur berapa Made ini Made? Ya, kalau ini dilihat dari tanduk, kemungkinan besar ini usianya minimal 10 bulan seperti ini. 10 bulan nih teman-teman. Lah dulu belinya dari bulan. Kandang kami kan 3 bulan yang lalu. Berarti kan kisaran umur 7 bulanan. Ini telinga panjang. 3 bulan yang lalu ini kalau tidak salah saya jual harga 6,5 juta kalau tidak 7 juta ini. 3 bulan yang lalu. Berarti ngambil dari sampean sekitar 3 bulan yang lalu 6,5 juta kalau tidak 7 juta. Nah sekarang sudah posisi birahi dikawinkan ke sini seperti ini. Hasilnya jadinya seperti ini. Perubahannya sangat banyak sekali. Dan hari ini contoh seperti ini sudah saya kawinkan. Kalau ini bisa dirupiahkan kalau dijual, saya yakin ini kalau pemilik dikasih untung 1.500.000 pasti tidak boleh Pak. Karena posturnya juga sudah berubah Made ya. Artinya semakin bagus dan mungkin kan harapannya lagi kan ini sudah dikawinkan. Jadi mending ditahan di peranaknya, istilahnya diambil anaknya seperti itu. Ini kawinan ini sama Kertojoyo. Jantan mana nih? Sama Kertojoyo. Sama Kertojoyo Made ya. Udah positif Made ya. Memang kemarin harga segitu memang perjanjiannya sama Kertojoyo. Ini sangat luar biasa nih teman-teman doruannya. Kalau tidak salah kemarin harga 7 juta ya. Dari ekornya, rewosnya juga udah mulai tumbuh ini. Telinga sangat rapi. Telinga rapi, panjang, posturnya juga enak disawang Made ya. Mungkin kalau untuk spek hari ini harganya mungkin 10 jutaan Pak. 10 juta? Hari ini. Tapi yang jelas tidak mungkin boleh dibeli 10 juta, tidak boleh ini yang punya. Ya karena kita lihat aja udah seneng ini. Iya. Udah dari ukuran posturnya sudah kelihatan ideal. Ekornya sudah bagus Made ya. Ya. Rewosnya. Nah contohnya lagi seperti ini, spek contoh stok seperti ini. Ini masih usia 6 bulanan ini, agak kecil memang ini. Ini usia 6 bulan Made ya? 6 bulanan, speknya seperti ini. Ini harga 5 jutaan. Harga 5 jutaan untuk hari ini. Nah mungkin ini kalau dirawat 3 bulanan Pak. Dirawat 3 bulan maksimal jadi gemuk, bulu halus, rewos semakin lebat, ekor semakin lebat. Otomatis tidak mungkin ini nanti 3 bulan lagi rugi. Saya bisa memastikan tidak mungkin rugi. Walaupun ini saya jual dengan harga 5 juta. Ini karena dilihat dari postur kepalanya sudah bagus Made. Ya lumayan pendek, tidak terlalu panjang untuk kepala. Ini udah. Nah, telinga juga sudah rapi. Jadi kemungkinan besar ini kalau saya jual 5 juta dirawat di peternak 3 bulan. Mungkin saya ngambil dengan harga 6 juta, 6,5 mungkin bisa. Saya berani. Karena ukuran untuk 3 bulan depan pasti sudah siap kawin ini. Buahnya sudah banyak. Dan siap kawin Made ya? Sudah siap kawin. Jadi insya Allah aman untuk kelas pemula seperti itu. Nah ini untuk pejantannya ini sama Made? Jagat Samudra ini. Dari Samudra Etawa ini. Cucu Sawanggale. Cucu dari Sawanggale Made ya. Iki umur berapa Made sana Made? Umur hampir 3 tahun, 2 tahun setengah lebih. 2 tahun setengah ya. Berarti jenjangnya masih panjang Made ya masih untuk panjang ini. Pemacek ini. Nah, masih sangat panjang. Jadi insya Allah kan khusus ini memang saya pakai untuk proses perkawinan untuk khusus kelas ekonomis.
Jadi soalnya kalau untuk kelas ekonomis rata-rata telinganya kan agak kaku, kurang rapi seperti itu. Nanti kalau disilang sama jagat samudra, saya harapkan kan telinganya lebih halus, lebih panjang, kualitas telinganya lebih bagus. Berarti untuk jagat samudra ini bisa mencetak bisa dandani kuping ya? Insya Allah ya? Untuk apa? Dari indukannya ya? Dari indukan-indukan yang kurang. Berarti jagat samudra bisa memenuhi kebutuhan untuk bentuk telinga sama pola warna. Nah, ini mungkin kalau untuk spek kepala mungkin tergantung dari betinanya. Kalau betina kepalanya bagus, insya Allah nanti tetap bisa ngikut bagus. Tapi setidaknya kualitas telinga itu kan sudah aman, artinya sudah lebih bagus seperti itu. Karena kelas PE ini yang diutamakan paling mencolok adalah telinga juga, Mbak Deo. Ya, telinga. Walaupun kepala bagus tapi telinganya semi atau koplo, harga jualnya beda jauh. Beda jauh ya. Beda jauh. Itu yang satu kenapa Made itu, Made? Yang satu itu? Ini kayak istilahnya kembung, kayak ngangin. Berarti ciri-cirinya jenengan sudah tahu ya ini. Dari sekian banyak kambing ini kalau ada yang kurang beresnya sudah tahu jenengan, Made? Insya Allah bisa. Dari mungkin suara sama geraknya kambing itu kadang beda. Berarti harus peka, Made ya? Ya, insya Allah harus peka untuk kita sebagai peternak. Dan harus secepatnya dipanggilkan ahlinya, Pak. Jadi tidak mungkin kadang-kadang kita kan tidak bisa. Iya. Jadi harus diatasi ahlinya. Kalau untuk obat-obat terus terang saya tidak tahu. Tapi kalau di istilahnya dari segi penyakit apapun, insya Allah tanda-tandanya tahu. Tapi penanganannya saya kurang bisa. Berarti kita harus peka, Made ya? Setidaknya kita kan tahu tanda-tandanya. Itu yang paling penting. Okay. Jadi kalau kambing kita kena apa-apa, contohnya mau pilek, contohnya mau apa, itu kan harus tahu. Biar tidak istilahnya terlanjur parah seperti itu. Nanti kalau sudah terlanjur parah, yang jelas bisa fatal. Kalau ada kambing yang punya gejala seperti ini, berarti langsung ditangani, Mas Deo? Harus secepatnya. Nah ini teman-teman, kita lihat ini. Dari sekian banyak kambing, ini kambingnya ini dari tadi kita lihat dia duduk aja ya. Dari suaranya, teriaknya itu kurang enak. Terdengar beda sama yang lain. Ini adalah tips dari Mak D Slamet, yaitu kepekaan untuk mendeteksi kambing-kambing yang sekian banyak ini. Kalau ada yang kurang beres atau kurang sehat, langsung dicek dan diobati. Ini adalah penanganan kambing yang bermasalah. Ya seperti itu. Jadi kalau contoh kembung, biasanya dia kan ngeluh suaranya. Nah, seperti suara itu kan suara ngeluh. Beda lagi nanti kalau kayak pilek. Nah, pilek biasanya kambingnya agak bulunya nyengkorok. Kusam itu Mas ya. Nah, bisa bulunya nyengkorok kayak kedinginan. Itu biasanya gandengannya pilek itu bersamaan. Kalau ada lagi nanti ada yang mungkin kakinya kesleo seperti itu. Jadi memang kita harus peka. Kita harus cepat bisa mendeteksi. Ini mungkin ada tips-tips bagi pemula, Made, yang untuk mengawali breeding atau bagi pemula yang ingin breeding kambing jenis PE seperti ini. Ya mungkin sedikit saja untuk tips khusus untuk teman-teman semuanya, khususnya juga sahabat Samudra Etawa semuanya. Kalau kita memang ingin niat beternak sungguh-sungguh, yang harus perlu diingat-ingat, kita harus benar-benar paham caranya perawatan. Itu pertama. Caranya proses perkawinan kambing birahi. Kedua, ketiga kita harus pandai merawat cempe. Keempat, kita harus pandai pemasaran. Jadi 4 hal ini kalau kita semuanya, Anda semuanya bisa memahami, bisa lulus, saya jamin Anda semuanya ke depan pasti sukses. Sudah jadi peternak handal lah paling enggak. Intinya pasti sukses. Soalnya keempat hal ini kunci dari misalnya dalam kita sebagai peternak. Soalnya untuk perawatan, kalau kita sudah menguasai, contohnya kambing mau sakit, contohnya kambing sakit segini, terus kita apakan, kita harus paham. Itu sangat penting sekali. Untuk mungkin dalam segi makanan kita sudah paham perawatannya, itu sangat penting sekali. Nanti kedua, proses perkawinan, proses kambing birahi kita harus hafal dan harus pandai mendeteksi. Nanti ketiga, kalau kita kambing kita sudah beranak, artinya proses perawatan, proses perkawinan sudah selesai.
nanti pasti kan beranak. Kalau sudah beranak kita harus benar-benar paham, pandai merawat cempe. Jadi kalau kita tidak bisa merawat cempe, yang jelas hasilnya nanti pasti zong alias rugi. Soalnya cempenya mungkin bisa mati, cempenya mungkin bisa misalnya kurus, tidak jadi gemuk, tidak bagus pertumbuhannya, otomatis itu nanti mempengaruhi harga jual. Dan harga jualnya pun pasti rendah. Nah, siapa yang rugi? Kan kita sendiri. Anda semuanya sebagai peternak pasti rugi, mengalami kerugian kalau Anda tidak bisa melewati fase seperti itu. Jadi nanti kalau semuanya bisa melewati fase 4 itu, saya yakin Anda semuanya pasti bisa menjadi peternak yang sukses. Itu saya yakin. Oke Made, terima kasih informasinya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman peternak, khususnya para peternak pemula. Oke Made, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.